Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad faza almuttaqun. Thumma qala al-muallif al-hadithu tasi'u, hadis yang ke-9, masih di bab yang berkenaan dengan bagaimana mempunyai hati yang lembut terhadap anak yatim, anak-anak perempuan, kalau dikaruniai anak perempuan, orang-orang yang lemah, orang miskin dan seterusnya, serta berbuat baik kepada mereka. Hadis yang ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al. Bertamu kepada saya seorang wanita dan bersamanya dua anak perempuan. Anak dia, anak wanita ini datang bertamu, ngapain? Tas'alu, bertanya. Wanita ini bertanya atau minta. Tas'al ini maksudnya minta sedekah. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Lalu perempuan ini tidak mendapati di rumahku atau di tempatku sesuatu pun kecuali hanya sebutir kurma. Di rumah Ummul Mukminin kadang-kadang hanya ada sebutir kurma. Menunjukkan memang tidak banyak yang disimpan. Rasulullah sendiri di rumah tidak banyak menyimpan. Kadang-kadang memang 3 hari juga dapurnya nggak ngebul. Nanti kondisi-kondisi seperti itu terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Fa'ataituha iyyaha, punyanya cuma sebutir kurma, tapi itulah yang diberikan. Fa'ataituha iyyaha, lalu aku berikan sebutir kurma tersebut iyyaha kepada wanita yang minta tadi. Apa yang terjadi? Cuman sebutir kurma, dia punya anak, 2 anak perempuan. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Lalu sebutir kurma itu dibelah jadi 2, ya, diberikan kepada 2 putrinya. Dia sendiri enggak makan. Thumma qamat fa kharajat. Kemudian setelah beberapa waktu, kalau pakai summa ada fa, itu bedanya sedikit. Kalau fa itu langsung gitu ya, dikasih langsung bagi, dikasih. Kemudian duduk, mungkin makan sampai selesai. Summa qamat, kemudian dia berdiri. Fa kharajat, lalu wanita itu pun pergi. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina. Lalu tiba-tiba di sini enggak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami. Fa akhbartuhu faqala. Lalu cerita siapa? Ummul Mukminin tentang kejadian tadi. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa mani btuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna
kunna lahu sitran minan nar. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang diuji dengan apa? Dengan anak-anak perempuan. Kali ini 2 anak perempuan. Kemarin juga 2 anak perempuan. Berarti kalau 2 dan lebih diuji oleh Allah dengan anak perempuan, memang mendidik anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki. Lalu dia selalu berbuat baik kepada mereka, anak perempuan, anak-anak perempuannya. Kata Nabi, kalau dia diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepadanya, seperti tadi gak punya apa-apa, punya 1 butir kurma dibagi 2 untuk dia, anak-anaknya. Maka kalau dia mendidik dengan baik, baik secara jasadnya, rohnya, agamanya, akhlaknya, ya, kunna lahu sitran minan nar, maka baginya dia itu akan menjadi sitr. Sitr itu penghalang, minan nar, daripada api neraka. Artinya bisa menyelamatkan orang tuanya daripada api neraka. Muttafaqun alaih. Artinya kalau diberi amanah anak-anak perempuan, diusahakan betul-betul berbuat baik kepadanya, mendidiknya sampai bisa balik menikahkannya. Maka itu akan menjadi tabungan tersendiri, ya. Maka dari hadis ini, fadlu riayatil banat, keutamaan mendidik, merawat anak-anak perempuan. Wa annahu bifadli dzalika yahjibu 'anil nari wa tahaddul khotoya. Dan sesungguhnya keutamaan daripada itu semuanya adalah bisa menghalangi atau menjadi hijab dari api neraka, serta bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kita lanjutkan. Masih semakna, redaksinya juga tidak jauh beda. Yang dari Ummul Mukminin juga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'atni miskinatun. Nah, kalau sekarang redaksinya aja berbeda tapi maknanya hampir sama. Datang kepadaku seorang wanita miskin, tahmilu ibnataini laha. Dia membawa 2 anak perempuan yang masih kecil. Fa'at'amtuha 3 tamratin. Ini berarti pada waktu yang lain. Lalu aku berikan 3 butir kurma. Mungkin pada waktu itu ada 3 kurma, yang sebelumnya cuma 1 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minha tamratan. Lalu wanita miskin tadi memberikan setiap anaknya 1 butir kurma sempurna. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha, dan 1 butir lagi dimakan. Setelah anaknya makan, wanita ini makan butir kurma yang ketiga. Fastat'amatha ibnataha. Tapi ketika mau dimakan tinggal 1 sudah diangkat ke mulut wanita miskin tadi. 2 anak perempuannya tadi masih lapar, masih minta makan lagi. Istat'amatha, minta makan. Kemana? Ke ibunya. Fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainaha. Ibu wanita yang miskin ini
ketika lihat anaknya masih pengen makan, dibagi dua, syaqqat. Artinya ja'ala syiqqatan, artinya dibelah menjadi dua, yang ingin dimakan tadi dan diberikan kepada anak-anaknya, dibagi menjadi dua. Fa'ajabani sya'nuha, sungguh luar biasa kondisi wanita ini dan anak-anaknya. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku sampaikan, aku sebutkan cerita ini yang diperbuat oleh wanita miskin tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi wanita ini yang miskin tadi, ibunya, biha al jannah, dengan tamrah tadi, sebutir kurma, surga. Yang ngendika, yang bersabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pasti masuk surga. Wanita ini pasti masuk surga. Sebab apa? Sebab bagaimana dia berbuat baik kepada anak-anaknya, anak perempuannya. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah membebaskan wanita ini biha, sebab sebutir kurma yang ingin dimakan tadi dibagi menjadi dua kepada dua putrinya. Allah bebaskan apa? Dari api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini ya, yang ceritanya hampir sama, cuman beda sedikit ya. Dia ingin makan, masih dibinta oleh anaknya, masih ingin makan, akhirnya nggak jadi makan. Tapi saking inginnya anaknya itu betul-betul merasa bahagia. Dari hadis ini ada 4 poin penting. 1, fadlus sadaqah allati tadullu ala sidqil mu'min. Keutamaan sedekah. Sedekah itu bukti keimanan seorang mukmin. Ya. Kalau orang bersedekah itu, saksikan dia adalah orang yang beriman. Fi imanihi bi rabbih wa thiqatihi bi wadan, bagaimana seorang itu thiqah, percaya betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yajuzu lil mar'ati an tatasaddaqa min mali zawjiha bi idnihi al-'am wal khas. Boleh bagi seorang wanita untuk bersedekah dari harta suaminya dengan izin secara umum atau izin secara khusus. Tapi kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Tapi izin secara umum, ya ini kalau ada apa-apa di rumah, ada yang minta kasih yang mana, silahkan. Umum ya. Atau secara khusus ini boleh untuk disedekahkan, yang lain nggak boleh. Nah, ini izin secara khusus, yang ini silahkan saja. Wa yakunu laha ajrul infaq, dan bagi istri yang kemudian mensedekahkan tadi tetap dapat, walaupun harta suami, dia dapat pahala sedekah, dapat pahala sedekah. Walizauji mislu dzalik, suaminya juga dapat pahala sama. Li'annahu radhiya an-nafaqah min mali, karena dia
juga ridha, rela bersedekah dari harta bendanya. Yang ketiga, syiddatu rahmatil ummahat bil aulad wa khasyatihinna alaihim ad-dhaya. Seorang ibu itu memang luar biasa kasih sayangnya terhadap anak-anak. Dan kekhawatiran mereka para wanita ini daripada kehilangan anak-anaknya. Kemudian yang ingin saya tegaskan di dalam hadis ini, bahwasanya hadis ini, apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin ini, di tengah masyarakat yang masih memiliki budaya bahwasanya punya anak perempuan itu aib, masih ada gitu ya. Bahwasanya Arab dulu itu sangat-sangat membenci anak perempuan. Enggak senang kalau ada anak perempuan, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup kalau punya anak perempuan. Wa kana al-wa'du 'adatan ma'rufatan atau adatan ma'rufatan indahum. Mengubur wanita atau anak kecil perempuan itu sudah menjadi kebiasaan. Coba, menjadi apa? Kebiasaan. Itu budaya apa itu coba? Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam datang, Rasulullah SAW datang itu untuk menjawab semua itu. Untuk menjawab bahwasanya Islam itu tidak memperhatikan wanita. Justru Islam itu sangat memperhatikan wanita. Coba, wanita yang tadi sayang kepada anaknya juga yang perempuan-perempuan menjadi sebab dia dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala husna tarbiyatil banat wal infaq alaihinna sababan lidukhulil jannah wan najata minan nar. Jadi dalam hadis ini mendidik semua umatnya, termasuk khusus para ibu-ibu, ya, bahwasanya memberikan nafkah yang baik kepada anak-anak perempuan itu menjadi sebab, mendidik yang baik anak-anak perempuan menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Maka berbahagialah kalau punya anak perempuan, tapi syaratnya harus dididik dengan baik. Itu betul-betul akan menjadi penyebab dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang diuji oleh Allah dengan diberikan anak perempuan bisa menjadi sebab untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat didiklah dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.